Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, pada tahun ajaran baru kelas 12, kita akan mempelajari bab tentang dimensi 3. Sebelum kita mulai untuk pelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan membaca basmalah Allah mudahkan bagi kita dalam memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Standar kompetensi dari bab ini adalah untuk menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kompetensi yang kita harapkan nanti antum semuanya setelah mempelajari materi ini, yaitu dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3, menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3, kemudian menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam satu ruang dimensi 3. Sebab pertama yang akan kita pelajari dalam dimensi 3 adalah terkait dengan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Titik, perhatikan di sini, kita misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B. Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran, sehingga dikatakan tidak berdimensi. Garis, perhatikan di sini contoh, ada garis G, kemudian ada ruas garis A, B, di mana awalnya adalah titik A, ujungnya adalah titik B, maka disebut dengan garis A, B. Sebuah garis dimaksudkan adalah garis lurus. Di sini dapat diperpanjang sekehendak kita, artinya diperpanjang sampai tak terhingga. Sebuah garis hanya dilukiskan sebagian saja. Bagian dari garis ini disebut dengan wakil garis. Bidang adalah sebuah bidang yang dimaksudkan adalah bidang datar, yaitu dapat diperluas seluas-luasnya. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Aksioma garis dan bidang. Dalam geometri ruang ada 3 buah aksioma yang penting. Aksioma yang pertama, melalui 2 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma yang ketiga, melalui 3 buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Maksud dari aksioma 1, 2, dan 3 adalah seperti ini. Ini untuk aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 3. Dalil 1, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang. Dalil 2, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Titik berada di luar garis. Dalil 3, sebuah bidang ditentukan oleh 2 garis berpotongan. Dalil 4, sebuah bidang ditentukan oleh
dua buah garis sejajar. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Dalil 1, dalil 2, dalil 3, dalil 4. Kedudukan titik, garis, dan bidang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan yang kedua, kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Kedudukan ketiga, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Nah, seperti ini. Jika titik A dilalui oleh garis G, ini agak menggeser ya. Titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Nah, titik A terletak pada garis G. Nah, ini gambarnya agak tergeser. Kemudian titik di luar garis. Jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Nah, seperti ini. Titik B di luar garis H. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka titik A terletak pada bidang alfa. Kemudian titik di luar bidang, jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang beta, misalkan di situ, maka titik B dikatakan berada di luar bidang beta. Maksudnya ini. Misalkan ini adalah bidang alfa, kemudian titik A terletak pada bidang alfa. Kemudian titik di luar bidang, terletak di luar bidang. Misalkan ada bidang beta, titik berada di luarnya. Nah, ini namakan titik di luar bidang. Selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap garis lain dalam sebuah bound ruang ada beberapa kedudukan, yaitu berpotongan, kemudian sejajar, atau bersilangan. Dua garis berpotongan. Dikatakan dua buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan. Dalam geometri bidang, titik persekutuan itu disebut titik potong antara kedua garis. Nah, perhatikan gambar di sini. Garis G dan H berpotongan di titik A. Garis G dan H berpotongan di titik A. Karena terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa di sini. Garis G dan H berimpit, yaitu garis G dan H terletak pada satu bidang, kemudian saling berhimpit. Kemudian dua garis sejajar. Dua buah garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Kemudian dua garis bersilangan, maksudnya adalah dua buah garis G dan H dikatakan bersilangan. Bersilangan artinya berarti tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang.
Jadi tidak berpotongan, juga tidak sejajar. Nah, contoh di sini, garis yang sejajar. Kemudian, contoh hama di sini adalah garis yang bersilangan. Jadi garis G terletak pada bidang alfa, kemudian garis H ini menembus bidang alfa, tetapi tidak mengenai garis G. Sehingga garis ini tidak berpotongan, tetapi bersilangan. Karena garis H itu tidak menyentuh garis G. Nah, ini dinamakan garis yang bersilangan. Aksioma 2 garis sejajar. Aksioma 4. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, perhatikan gambar di sini. Garis H, di sini melalui titik A, seharusnya melalui titik A, titik A-nya di sini. Maka hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tersebut, yaitu garis G. Kami ulangi, aksioma 4. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, titik yang berada di luar sebuah garis, yaitu garis H, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Sini, garis G. Kami ralat pernyataannya kami tadi. Kemudian, dalil-dalil tentang 2 garis sejajar. Yaitu, jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L sejajar dengan garis M, maka garis K berarti sejajar dengan garis M. Nah, contoh di sini, jika K sejajar dengan garis L sejajar dengan M, berarti kesimpulannya adalah K itu juga sejajar dengan garis M. Ini. Kemudian, dalil yang selanjutnya, yang keenam, jika garis K sejajar dengan garis H dan memotong garis G, garis L sejajar garis H dan juga memotong garis G, maka garis-garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Nih, garis K sejajar dengan H dan K memotong G. L sejajar dengan H dan L memotong G. Maka disimpulkan garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Ini. Nah, memotong pada titik sini. K memotong garis G pada titik di sini. L memotong garis G pada titik ini. Berarti kesimpulannya garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Jika garis K sejajar garis L dan garis L sejajar menembus bidang alfa. Ini. Jika garis K sejajar garis L, K sejajar garis L, dan garis L sejajar menembus bidang alfa, maka garis K juga menembus bidang alfa. Selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap sebuah bidang. Garis terletak pada bidang. Kemungkinan pertama, sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa
jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Garis G terletak pada bidang alfa. Seperti ini. Garis sejajar bidang. Sebuah garis H dikatakan sejajar bidang beta jika garis H dan bidang beta tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Nah, perhatikan di sini. Pada gambar di sini. Garis H sejajar dengan bidang beta. Nah, tidak memiliki satupun titik persekutuan. Selanjutnya adalah garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis K dikatakan memotong atau menembus bidang theta jika garis K dan bidang theta hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik potong atau titik tembus. Perhatikan gambar di sini. Garis K memotong bidang theta di titik A. Dalil-dalil tentang garis sejajar bidang. Jika garis G sejajar dengan garis H dan garis H terletak pada bidang alfa, maka garis G sejajar dengan bidang alfa. Nah, perhatikan di sini. G sejajar dengan H terletak pada bidang alfa. Maka G sejajar dengan bidang alfa. G sejajar dengan H, sedangkan H terletak pada bidang alfa. Maka dikatakan G sejajar dengan bidang alfa. Selanjutnya, jika bidang alfa melalui garis G, bidang alfa ini melalui garis G dan garis G sejajar terhadap bidang beta, maka garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta akan sejajar dengan garis G. Nah, sejajar dengan garis G. Dalil berikutnya, jika garis G sejajar dengan garis H dan garis H sejajar terhadap bidang alfa, garis G sejajar dengan garis H dan garis H sejajar dengan bidang alfa, maka garis G sejajar dengan bidang alfa. Selanjutnya adalah dalil berikutnya. Jika bidang alfa dan bidang beta berpotongan dan masing-masing sejajar terhadap garis G, maka garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta akan sejajar dengan garis G. Titik tembus garis dan bidang yang berpotongan. Titik tembus antara garis G dengan bidang alfa. G memotong bidang alfa sini dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Buatlah bidang beta melalui garis G. Buat bidang beta ini
melalui garis G saling berhimpit. Tentukan garis potong bidang alfa dan bidang beta dengan cara menghubungkan dua buah titik persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta. Titik persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta ditandai dengan titik A dan titik B. Garis potong bidang alfa dan bidang beta dilambangkan dengan alfa, beta. Nih. Yang ketiga, titik potong garis G dengan garis alfa, beta. Titik potong garis G, titik potong garis G dengan garis alfa, beta adalah titik tembus yang diminta, yaitu titik P. Demikian untuk